Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Maria. Perkenalkan, nama saya Zanut Ferviani dari Prodi D3 Perhotelan Kampus Pondok Cabe dengan NIM 2020 130047. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai herb and spice. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian herb terlebih dahulu. Bumbu atau herb adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan. Herb sebagian besar terdiri dari tumbuhan-tumbuhan yang berasal dari daerah dingin dan biasanya digunakan dalam keadaan masih segar. Selanjutnya kita mengenali pengertian spice. Rempah atau spice adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang ditambahkan pada makanan untuk menambah atau membangkitkan selera makan. Spice sebagian besar tumbuh di daerah tropis dan banyak dimanfaatkan dalam pengolahan makanan untuk memberi rasa pada makanan. Jenis-jenis herb dan spice diantaranya ada bumbu dari bunga, bumbu dari buah dan biji, bumbu dari daun, bumbu dari batang, bumbu dari akar, dan bumbu dari umbi lapis. Pertama, kita akan membahas bumbu dari bunga. Yang pertama ada cengkeh. Cengkeh memberikan sensasi hangat dan wangi. Masakan yang menggunakan daging umumnya menggunakan cengkeh. Kue bolu, nastar, dan beberapa kue kering lainnya juga menggunakan cengkeh untuk tambahan rasa. Selanjutnya ada bunga telang. Di zaman modern, bunga telang jarang terlihat atau digunakan. Di luar negeri, dapur mengekstraksi warna bunga makanan, waktu dan banyak yang dibutuhkan hanya untuk pewarna dalam jumlah kecil makanan. Selanjutnya ada kecombrang. Kecombrang dapat dimanfaatkan dengan memasak daun muda dan bunganya dimakan sebagai teman makan nasi. Di daerah tertentu, kecombrang biasa dimasak sebagai sayur. Lalu ada lawang, yaitu salah satu jenis rempah berbentuk bunga berwarna coklat tua dan biasa digunakan untuk memberi rasa gurih pada masakan Cina dan Indonesia. Dijual dalam bentuk kering, hanya dengan beberapa kelopak saja rasanya sudah cukup kuat, contohnya cakar ayam bumbu merah. Yang kedua, kita akan membahas bumbu dari buah dan biji. Yang pertama ada adas. Adas telah lama dikenal sebagai salah satu komponen pengobatan tradisional. Minyak adas yang dikandung bijinya menjadi salah satu komponen minyak telon. Selanjutnya ada asam. Asam yang berwarna kuning banyak digunakan dalam pembuatan jamu. Sedangkan asam yang berwarna coklat biasanya digunakan untuk campuran bumbu dalam pengolahan hidangan, terutama yang berasal dari ikan, ayam, daging, telur, dan sayuran, dan dapat juga digunakan sebagai pengawet makanan. Lalu ada bunga pala. Bunga pala dapat digunakan dalam pembuatan sponge cake, pound cake, isi kue sus yang berasa gurih seperti regold. Lalu ada cabai besar, salah satu jenis cabai yang berbentuk besar, berwarna merah, kulitnya tebal dan licin, berbiji sedikit dan rasanya agak manis. Selanjutnya, jika ada cabai besar, pastinya ada cabai kecil. Cabai kecil adalah salah satu jenis cabai yang berbentuk kecil, kulit keriting, bijinya padat, ada yang berwarna merah, kuning, oranye, hijau, dan rasanya pedas. Masih dalam pembahasan bumbu dari buah dan biji, di sini terdapat kemiri, yaitu salah satu jenis bumbu yang berbentuk bulat, agak lonjong, dan berwarna putih kekuning-kuningan yang biasa dipakai dalam hampir semua masakan Indonesia, dari bahan telur seperti saus untuk gado-gado. Selanjutnya ada ketumbar. Ketumbar termasuk tumbuh-tumbuhan yang berbunga tabir, bijinya utuh, kulit agak kasar, berwarna kuning tua, lebih ringan dari lada, digunakan dalam pembuatan sup, bubuk kari atau kari, dan juga dapat digunakan untuk ramuan obat tradisional. Lalu ada jintan. Jintan merupakan buah dari tanaman yang sudah dikeringkan. Rempah ini sangat populer di Meksiko dan Afrika. Jintan berbentuk seperti padi atau gabah, rasanya pedas, berwarna hitam, kuning, dan kecoklatan. Lalu ada lada putih. Lada putih berkulit keras dan permukaannya licin. Butiran lada putih lebih besar dari butiran lada hitam dan rasanya lebih pedas. Untuk mendapatkan lada putih dilakukan pemanenan sewaktu lada sudah tua dan ditandai warna kulit hijau tua. Jika ada lada putih, pastinya ada lada hitam. Lada hitam berkulit keras dan berkerut, biasanya dijual dalam bentuk utuh maupun bubuk. Untuk mendapatkan lada hitam, dilakukan pemanenan sewaktu lada masih muda dan berwarna hijau muda. Yang ketiga, kita akan memasuki pembahasan bumbu dari daun. Yang pertama, di sini terdapat daun jeruk.
Macam-macam daun jeruk yang dipakai adalah daun jeruk purut dan daun jeruk nipis. Daun jeruk berwarna hijau mempunyai bau yang khas, rasanya getir, dan dijual dalam keadaan utuh dan segar. Selanjutnya ada daun kemangi. Daun kemangi merupakan tanaman yang mudah sekali tumbuh di mana saja. Daun kemangi juga dikenal dengan nama daun ruku-ruku yang berfungsi sebagai bumbu dalam masakan seperti lalapan dan masakan Manado. Lalu ada daun salam. Daun salam merupakan tanaman yang diambil bagian daunnya. Daun yang digunakan biasanya daun yang sudah tua. Daun salam lebih besar dari bay leaf, berwarna hijau segar dan berbentuk pipi lonjong. Daun salam biasanya digunakan untuk bermacam-macam masakan dan dapat juga digunakan untuk obat kencing manis. Selanjutnya ada daun peterseli. Bentuk daun peterseli hampir sama dengan daun seledri, tetapi daun peterseli menyerupai daun wortel. Daun peterseli lebih keriting dan berwarna hijau jika dibandingkan dengan daun seledri. Peterseli biasanya digunakan untuk sup dan garnish hidangan. Masih dalam pembahasan bumbu dari daun, di sini terdapat daun kucai. Daun kucai berbentuk hampir menyerupai bawang prei. Setiap bonggol terdiri dari beberapa helai daun. Daun kucai lebih kecil jika dibandingkan bawang prei, berbentuk panjang, tipis, dan mempunyai aroma yang khas. Yang terakhir terdapat seledri. Wangi khas dan segar membuat seledri jadi penyedap masakan yang tidak pernah absen dalam hidangan sehari-hari. Seledri paling banyak digunakan untuk bakso dan sup. Yang keempat, kita memasuki pembahasan bumbu dari batang. Di sini terdapat kayu manis. Kayu manis banyak dijumpai pada makanan penutup seperti setup buah, tiramisu, dan kue basah. Kayu manis mengandung 1% minyak, berbau sedap dan keras, berwarna coklat dan rasanya manis agak tajam. Lalu ada serai. Tanaman serai dapat ditanam di halaman sendiri sebagai kitchen garden. Batang bawah serai berbentuk bulat, daun bagian atas pipi dan berwarna hijau. Serai digunakan sebagai pemberi rasa dan aroma pada masakan. Yang kelima, kita memasuki pembahasan bumbu dari akar. Yang pertama terdapat jahe. Jahe merupakan bumbu masakan khas Asia. Bumbu akar ini memberikan sensasi rasa hangat dan segar pada masakan. Cukup tambahkan sedikit potongan jahe yang dimemarkan untuk menghilangkan rasa amis pada daging panggang dan ikan. Selanjutnya ada lengkuas. Lengkuas merupakan bonggol tanaman yang berdaun pipi dan panjang. Laos berwarna putih kemerah-merahan, rasanya pedas dan tajam, seratnya agak kasar. Kegunaan laos biasanya untuk bahan baku jamu dan untuk memberi aroma dan rasa pada masakan. Lalu di sini ada kunyit. Kunyit yang diambil adalah dari akar yang membesar yang dapat dipanen kurang lebih 6 bulan lamanya dari mulai ditanamkan. Kunyit biasa digunakan untuk pengawet makanan, pemberi warna kuning pada makanan dan bahan baku jamu. Yang terakhir ada kencur. Kencur merupakan bonggol akar dari tanaman yang berdaun pipi dan bulat. Kencur memiliki warna daging yang putih, berserat halus dan rasa agak pedas. Kegunaan kencur untuk bahan baku jamu, merangsang nafsu makan, dan untuk mengobati gatal pada tenggorokan. Selanjutnya pembahasan yang keenam yaitu bumbu dari umbi lapis. Yang pertama di sini ada bawang bombay. Bawang bombay merupakan raja dari segala bawang karena ukuran yang besar. Rasa yang dominan bertahan lama, bawang bombay tetap segar karena tahan air. Lapisan umbinya lebih besar dan tebal, rasanya tidak setajam bawang merah dan banyak mengandung air. Bawang bombay dipakai dalam berbagai macam masakan seperti sandwich, hamburger, sanape, masakan Cina, Arab, dan India. Selanjutnya ada bawang merah. Bentuk bawang merah dari Italia ialah oval. Rasa pedas, segar, kadang-kadang manis. Apabila dibiarkan pada udara terbuka akan terasa pahit. Bentuknya bulat kecil, cocok untuk acar, direbus, dan dihidangkan dengan saus. Yang terakhir di sini ada bawang putih. Bawang putih merupakan sebuah buah bawang yang terdiri dari beberapa buah bawang putih yang mengelilingi seperti poros. Bau dan rasanya lebih tajam dibandingkan dengan bawang merah.
Bawang putih digunakan untuk acar bawang dan banyak dipakai dalam masakan Spanyol dan Oriental. Setelah kita mempelajari jenis-jenis herb and spice, sekarang kita mengetahui macam-macam dari bumbu. Di antaranya ada bumbu segar, bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan segar dan penyimpanan relatif singkat. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Lalu ada bumbu kering, bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan kering, dan jenis bumbu ini disebut rempah-rempah atau spice. Lalu ada bumbu buatan, bumbu siap pakai yang telah diproses sebelumnya, contohnya cuka masak, tempoyak aneka kecap, dan saus. Yang terakhir bumbu dasar, ramuan bumbu yang umum dipakai di dapur Indonesia, mulai dari bumbu dasar merah, bumbu dasar kuning, hingga sambal dan acar yang segar. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.